Selamat siang kepada kita semua. Kita dari hunternewstoday.com, sekalian YouTuber Hunter, mencoba untuk mau berdialog dengan para bapak-bapak di siang hari ini. Ketepatan TKP kita berada di mana ini Pak? TKP-nya ini. Lingkungan 2, Kelurahan Sinaksa, Kecamatan Tapendolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Oke. Perkenalkan dulu dengan ini Bapak Selamat Purba. Selamat Purba. Yang sebelah kanan saya ini Saya Paten Purba, abang kandung dari Selamat Purba. Oh begitu, bagus. Jadi saya dengar Pak, bahwa ada sedikit berita yang memviralkan tentang ada permasalahan di lingkungan kita ini, yaitu yang disebut dengan adanya tercemarnya sumur bor warga dengan adanya minyak pertalit dari SPBU atau pom bensin yang di sekitar ada 200 meter dari lingkungan kita ya Pak ya. Untuk itu kita mau coba dulu menanyakan kepada Bang Paten bagaimana kronologisnya sebenarnya itu Pak, makanya bisa terjadi ini. Tapi sebelumnya kan bisa kita tahu bahwa pom bensin itu sudah lama berdiri Pak ya. Iya, Sudah lama berdiri. sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Tapi 17 tahun ya. Lebih kurang 17 tahun. Tapi kenapa artinya sampai dini hari bisa ada kejadian itu? Apa memang orang Bapak walaupun dulunya sudah tercemar tapi mendiamkan? Kan begitu kira-kira. Itu perlu kita bahas dulu di sini. Atau memang orang Bapak tidak tahu bahwa sumur itu sudah terkontaminasi dengan pertalit tapi mendiamkan. Jadi itu dulu yang kita bahas dulu di siang hari ini Pak. Bagaimana sebenarnya? Sebenarnya begini tuh Pak, kejadiannya itu pada tanggal 13 malam, tepatan malam Rabu. Dihidupkan airnya berkisar pukul 22 kurang. Untuk digunakan untuk mandi. Pas dihidupkan 1 menit, 2 menit, 3 menit kemudian keluarlah dia. Air bercampur sejenis pertalite. Oh ya. Dari tanggal 13 itu sampai saat ini tetap keluar. Sudah saya laporkan kepada kelurahan dan sudah ditindaklanjuti sama Dinas Lingkungan Hidup, tapi hasilnya sampai sekarang tidak ada. Halo? Belum ditindak dari mana asalnya. Ya. Oh iya. Belum diketahui, itu kata mereka. Sampai Oh, Pak iya. Polisi. Kita Iya, tidak iya, boleh iya, menuduh, iya, kalau iya. menduga Gimana, boleh. Jadi sampai saat ini Badan? udah diberitahukan kepada Udah dinas-dinas tadi baru tertentu. dari sini Pak Kapus. Seperti maksud Langsung saya di lokasi aja, lingkungan 2 Kelurahan Sinaksa, kepada Pasar RT, Baru ya. lurah, Iya di sini pas kemudian lingkungan 2 yang Kelurahan punya pom Sinaksa di lokasi. bensin, kemudian lingkungan hidup, aparat polisi sudah dilapor itu Pak. Ini sudah sampai kepada kelurahan dan kepada yang punya pom bensin sudah sampai, dan mereka pun sudah meninjau dari perwakilan pom bensin mandornya. Oh ya. Dan katanya mau ketemu esok hari, ternyata si mandor lari dan HP-nya tidak aktif, Oh gitu. tidak bisa dihubungin. Dan terjadilah tadi perkumpulan musyawarah, diperintahkan oleh lurah kumpul di kantor lurah, musyawarah untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini. Dan hasilnya hanya mau dibuatkan pam-pam masuk ke rumah. Itulah sebagai penggantinya akan dibuatkan pam-pam masuk ke rumah, dan selanjutnya sumur disuruh menguras oleh mereka. Yang menyuruh siapa itu Pak? Siapa tadi yang menyuruh? Mengurus sumur itu. Menguras sumur. Menguras sumur tadi itu adalah anjuran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan kesepakatan Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak pemilik galon. Dan itu suatu tidak masuk akal Pak. Oh, jadi solusi yang mereka berikan kepada warga seperti dari lingkungan hidup dan yang punya pom bensin menyatakan mengkuras daripada sumur itu.
kemudian 3 poin. Ya. membuat PAM. Masuk mereka yang PAM kita, membiayai. kita masuk PAM dan dana. Oh, itu maksudnya dananya nanti mereka yang bayar gitu? Iya, dana pihak PAM yang bertanggung jawab. Nah itulah dana dari mereka. Dan solusi terakhirnya ini tidak dinaikkan ke permukaan lagi, masalah limbah ini stop sampai di situ. Dampak mungkin. Lalu Kan tidak boleh Pak. Lalu yang paling lucu, ini ada apa? Mereka, maaf, saya bicara kadang-kadang harus tegas dan jelas dan pasti, karena Tuhan tidak pernah bohong dan memakai ilmu pasti. Mereka mengatakan tadi hasil poin rapat ketiga dari kantor lurah, ini rapat ketiga nih Pak Hunter News. Tadi ada 3 poin. Poin pertama, nah itu tadi pihak dimotori oleh lurah, camat dan kepala BLH Simalungun, Bapak Daniel Halomuan Silalahi, dengan pihak Galon memutuskan hasil kesepakatan seakan-akan satu poinnya pihak Galon akan memasukkan PAM untuk warga yang terdampak. Poin kedua, pihak Galon menyediakan token pulsa untuk pembayaran pulsa untuk menguras air sumur bor. Nah, lalu ketiga tadi pertama PAM menguras, lalu pihak BLH bersama pemerintah akan menyediakan air sementara hampir hingga jernih. Lalu yang paling rancu itu tadi Pak Hunter News dikuras. Lalu air kemana dibuang kita tahu, kuras. Sementara kalau air sudah mengandung kadar api 40 hingga 50%, dinyalakan amacil menyala. Ini dikuras akan membakar atau gimana, apa mereka itu manusia atau iblis? Nah, mereka manusia atau iblis atau keintelektualannya di mana? Keilmuannya di mana? Menurut kami sudah pantas dan layak di sini Bupati Simalungun dan Bupati Simalungun dan Haji Joni Waldi, mereka nggak pantas dan layak menjadi lurah, camat, dan begitu juga nggak layak menjadi kepala dinas lingkungan hidup. Pindahkan saja sesuai keahliannya. Lalu seperti tadi dari awal cerita galon minyak ini, memang tadi sudah 17 tahun. Berdiri 17 tahun. Kami selama ini memang kami udah lama juga menggunakan sumur bor. Nah, baru kami selama ini tidak merasakan adanya itu. Mungkin dengan silnya berganti, kemarin mungkin dugaan. Ini kan dugaan kita minyak dari galon kan. Nah, lalu mungkin kemarin ada pembangunan jalan tol atau dengan silih berjalannya waktu ada perbaikan galon dan pergantian peremajaan. Mungkin di situ ada kebocoran. Dan nah itu, jadi dugaan kita ke sana. Begitu. Kami berharap, kami bukan sudah capek. Ya. Awal kejadian tanggal 13 sudah kami lapor ke lurah sebagai warga negara yang bagus. Tetapi tindakannya seakan-akan mengulur-ngulur. Seakan-akan mereka tidak paham siapa tenaga ahli yang menangani ini. Kami waktu itu udah rapat, siapa orang-orang kami bermohon supaya dihadirkan tenaga ahli, orang yang berkompeten, yang mampu mengatasi ini. Oh, jadi itu sudah mulai tanggal 13 bulan 6 ya? Iya, dan kami juga kemarin sudah menyurati Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Ramayadi tembusan kepada USU untuk mengadakan lab. Begitu juga kepada Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo dan tembusan kepada Bupati Simalungun. Memang sampai saat ini tembusan belum kami antarkan karena dengan teknologi sekarang aja sudah tahu, dan ini sudah tersiar di Eparina TV pertama menyiarkan Eparina TV. Lalu media bongkar kasus media online. Inilah Bapak juga kemarin tadi juga ada media Mona Lisa. Lalu Bapak ini Hunter News. Jadi dengan peristiwa ini maaf ya Pak, kami gak mau lagi banyak bicara cerita supaya secepatnya lah turun mengatasi. Seperti selanjutnya biar ditambahi adik saya nih. Dan perlu Bapak ketahui Hunter News ini lebih kurang yang sekarang kami udah turun dengan pihak BLH lebih kurang 15 KK yang enggak 15 KK dengan dinas lingkungan hidup dan lebih kurang 15 KK ini yang tercemar minyak di daerah lingkungan 2 dan lingkungan 9 Kelurahan Sinasa. Kadar minyak ada yang seperti ada solar dan ada pertalit. Lalu di rumah kami inilah adik saya ini Selamat Purba yang mengadu pertalit 40 hingga 50%.
Jadi kami tidak mau basa-basi, kami bermohon melalui media ini juga kalau bisa luar biasa namanya Hunter News. Ini model per Hunter. Dengan inilah pihak gubernur melihat. Gubernur, bupati, Presiden Haji Joko Widodo yang mulia, begitu juga instansi yang berkompeten di sini, mohon segera turun menindaklanjuti. Seperti tadi ini, seperti katakan ini kebijakannya bagaimana? Kebijakan manusia atau iblis menyuruh membuang kemana? Apakah turun membakar? Gampang mengatakan ditampung kemana? Ini kan seakan-akan manusia berjiwa iblis. Maka itulah dasar saya mengatakan lebih bagus diganti tuh mereka yang nggak paham melayani rakyat. Nah, itu dia. Kami sudah juga udah ke Pertamina, ke Deperindak Sumatera Utara, dan ke Deperindak dan ke Dinas Lingkungan Hidup. Kami saat ini mengumpulkan data, dan semua sesuai dengan hasil ini nanti apa memang kebenaran ini kebocoran dari sana, kami akan melaporkan ini ke Kepolisian Republik Indonesia melalui Diskrimsus Polda Sumatera Utara. Target kami, maaf, kami miskin-miskin begini, walaupun kadang makan 2 kali satu hari, kami nggak penting uang. Kami mampu, narko kalau membahayakan kehidupan rakyat, kalau saya presiden, kalau saya tutup galon ini segera. Kepolisian sudah turun, garis polisi. Setelah peristiwa ini, apakah lurah BLH tidak ngerti hukum? Tidak digaris, suara ditutup. Nah, kan begitu Pak Hunter. Jadi kami ini biar adik saya memberi harapan. Lalu tadi ada hasil rapat tadi, kami sangat menolak dengan tegas hasil kesepakatan tadi yang pihak kelurahan akan memasukkan PAM ke rumah dibiayai oleh galon atau Pertamina pemilik SPBU, lalu akan memberi dana untuk isi pulsa pengganti token untuk menguras, lalu akan mendatangkan air. Sampai sekarang air belum turun, kemarin turun dari BLH turun air, tinggal kasih gula sudah bagaikan kopi dan ditolak kemarin, air diturunkan kemarin. Jadi untuk selanjutnya kita nggak penting banyak bicara Hunter News. Untuk selanjutnya biar adik saya bicara inti dari menyurati kemarin Bapak Gubernur dan Jokowi. Selanjutkan. Kami sudah sangat berbahaya ini. Ini untuk kepentingan rakyat. Apalagi banyak orang seakan-akan mencari panggung di ini. Panggung untuk seakan-akan jadi Panglima Talam. Artinya Panglima. Kemarin juga Bu Camat seakan-akan Panglima Talam. Kami yang langsung menelepon Wakil Bupati Haji Joni Waldi yang terhormat. Seakan-akan dia yang menelepon untuk datangnya air. Mereka itu kemarin kami telepon. Lalu perintah petunjuk kami minta dari Haji Joni Waldi. Terima kasih kami kepada Joni Waldi menurunkan air. Tetapi kebijakan yang diturunkan mereka air bagaikan susu. Itu jadi kami jangan tadi juga datang nanti air apa kan begitu. Itu biar dilanjutkan harapan kami yang menyurati Bapak Gubernur. Biar dilanjutkan dari saya. Pak Paten, kita berikan dulu kesempatan kepada sedikit lagi. Dari 15 itu kemarin kami sudah ke Medan. Kemarin mereka telah memberikan kuasa. Dengan timbulnya persoalan ini, mereka memberikan kuasa khusus kepada saya dan Billy Abdi Nasution. Dia sebagai tim Kabiro Parina TV. Begitu juga saya sebagai media bongkar kasus untuk data lengkap, arsip semua terlampir, KTP, kartu pes, dan ini sudah kami sampaikan ke Pertamina. Jadi tadi suatu rapat saya tunjukkan sebagai yang mewakili 8, seakan-akan mereka menyempelekan tidak berlaku kuasa. Biar lanjutlah. Terima kasih kepada Pak Paten yang sudah berapi-api dengan artinya tegasnya bahwa dia rasa kesal dengan perbuatan ini. Tidak ada artinya perbuatan yang benar oleh aparat. Jadi kita berikan dulu saat ini kepada Bang Sahat Purba. Maaf Pak, bukan tidak ada yang benar. Ada yang benar, mereka tuh bukan tidak, mereka perbuatan benar menurut mereka. Tetapi bukan tidak ada yang benar, ada yang benar dan ada yang tidak benar menurut kami, tidak sesuai dengan jalurnya. Dengan permintaan oleh masyarakat tidak benar dengan apa yang mereka lakukan, begitu. Sekarang kita kasihkan dulu kepada Bang Sahat Purba. Bang Selamat. Bang Selamat. Selamat Purba. Menurut saya Pak, saya mohon kepada Bapak Bupati, jika bawahannya bertindak kurang bagus, ya segera ditegur. Kalau memang tidak bisa bertindak sesuai aturan yang berlaku, ya itu terserah kepada Bapak Bupati. Dan saya mohon kepada Bapak Bupati, tolonglah kami Pak,
itu sudah mengeluarkan api sangat berbahaya. Sudah 2 minggu, tindakan sampai saat ini pun tidak ada. Hanya dibiarkan begitu aja, Pak. Dan saya mohon kepada Bapak Gubernur, tolonglah kami, Pak. Begitu juga kepada Bapak Jokowi, bantulah kami, Pak. Tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini, Pak. Ini sudah 10 hari yang lewat. Terima kasih. Oke. Terima kasih, gitulah tadi yang kita dengarkan keluh daripada masyarakat, itu Bang Fatul Purba dengan beserta adiknya Selamat Purba. Jadi ini guys ya, artinya suatu pernyataan mereka ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi keselamatan ataupun ketimbangan daripada kesehatan ini, sudah 10 hari bisa ini mengembangkan kepada runyamnya kehidupan regenerasi. Memang kalau dikonsumsi sumur bor bersama dengan minyak, ya dari segi kedokteran atau kesehatannya ini sudah membahayakan. Karena video-video kemarin pun sudah dipiralkan itu bahwa disulut dengan api, air sumur sudah menyala. Jadi oleh karena itu kita dari Media Hunter ini akan membumingkan dan melaporkan ini juga mengekskudus kepada semua yang berkompeten dalam hal ini supaya mereka memberikan hati, minta kasih solusi dan solusinya kepada masyarakat yang menggunakan dan kena musibah ini tersebut, ya guys ya. Untuk itu harapan kita kepada aparat setempat atau muspida yang ada di Simalungun, terutama karena ini kejadian adalah di Simalungun, supaya mereka memberikan hati dan mereka matanya, jangan hanya retorika doang seperti tadi Dinas Lingkungan Hidup Daniel Halomon Sudalahi menyatakan kuras sumur bor itu, lalu dikuras kemana, dibuang, nggak ada solusinya, hanya sebatas itu. Kalau dikuras sumur bor, apa bisa dikuras hanya begitu saja? Apa nggak banyak airnya di sana? Kemana pembuangan airnya? Jadi anak-anak kalau dalam hal ini peka dengan itu, apabila dikuras dibuang bisa menjadi bahaya juga. Tapi kalau seperti yang diamankan, yang bagus sebenarnya itu SPBU atau bensin itu harus itu dulu ditutup. Jangan dulu artinya berjalan, mana tahu itu perlu datang teknisinya untuk melihat itu, mana tahu ada kebocoran dalam, biar dia tidak kontaminasi dengan sumur bor masyarakat ini. Nah, itu harapan kita dulu sementara season pertama ini. Terima kasih kepada bapak-bapak. Sekian dan terima kasih dulu pada siang hari ini.